Halo, selamat malam sobat-sobat Wati. Pada kesempatan ini kita ingin membuat suatu dongeng atau cerita yang dalam kesempatan ini kita ingin menceritakan sejarah Perang Dunia Kedua, yaitu pertempuran Kursk yang terletak di perbatasan antara Uni Soviet dan Ukraina. Jadi pertempuran ini adalah pertempuran yang menentukan karena pada masa itu posisi dari tentara Uni Soviet itu dalam posisi yang bagus di sini, dalam artian dia melakukan ofensif yang cepat dari arah Uni Soviet untuk masuk ke arah Jerman. Dalam hal ini pertempuran di Kursk adalah pertempuran tank terbesar di dunia pada sampai sekarang, karena pertempurannya itu antara pasukan tank Uni Soviet dengan tentara pasukan tank Jerman. Konflik ini merupakan konflik yang amat sangat krusial, karena setelah pertempuran Kursk maka laju Uni Soviet untuk menyerbu ke Jerman semakin mudah, karena memang rintangannya di situ. Kita mulai saja ceritanya. Buku ini ditulis oleh terbitan dari Gramedia ya. Kita mulai dari pendahuluan. Sudah waktunya untuk menulis surat wasiat. Demikian tulis seorang prajurit SS dengan nada suram dalam buku hariannya pada tanggal 5 Juli 1943. Sementara menunggu perintah untuk maju, di seberang garis pertahanannya, para prajurit Soviet saling bertukar lelucon suramnya sendiri. Seperti kisah seorang awak tank yang ketika diberitahu bahwa hampir semua anggota unitnya terbunuh di hari itu, aku ikut berduka. Demikian jawabnya. Aku pastikan bahwa aku akan terbakar besok. Jadi dia tentara ini merasa pesimis akan kehidupannya karena situasinya memang amat sangat kritis ya. Itulah beberapa anekdot yang muncul dari pertempuran di Kursk, sebuah pertempuran yang bahkan membuat Hitler merasa sangat gentar saat hendak memulainya. Berlangsung di sebuah kawasan stepa yang tidak banyak dikenal, yang berada sekitar 480 km di sebelah barat daya Moskow, antara bulan Juli hingga Agustus 1943. Pertempuran di Kursk merupakan bentrokan pasukan tank terbesar dalam sejarah. Jadi pertempuran Kursk ini memang pertempuran tank antar tank terbesar dalam sejarah. Namun sekalipun merupakan salah satu pertempuran paling menentukan dalam Perang Dunia Kedua, kisah pertarungan antara Wehrmacht dan Tentara Merah ini seringkali dilupakan serta diselimuti dengan banyak mitos. Selama bertahun-tahun, dua narasi utama muncul, yaitu versi Jerman yang menggambarkan pertempuran di Kursk sebagai sebuah pertempuran yang heroik, di mana mereka menimbulkan kerugian besar terhadap Tentara Merah yang berjumlah lebih besar, yang dititik puncakin oleh keberhasilan Korps Panzer 2 SS menghancurkan satuan tank Garda kelima, hanya untuk menemukan bahwa kemenangan mereka digagalkan oleh campur tangan dan sikap pelin-pelan dari Hitler. Di pihak lain, Uni Soviet mengklaim bahwa serangan Jerman pertama-tama berhasil dilumpuhkan oleh suatu sistem perbentengan yang dibuat secara ilmiah dan dipertahankan dengan gigih. Kemudian dihancurkan serangan gagah berani yang dilancarkan oleh satuan tank Garda kelima di Prokhorovka. Kemudian
Kedua narasi ini merupakan hal yang memusingkan para sejarawan selama bertahun-tahun, terutama karena dikarenakan ketertutupan Uni Soviet pada saat itu. Barulah setelah keruntuhan rezim komunis dan kebijakan Rusia yang mengizinkan dibukanya banyak arsip era Uni Soviet serta kebebasan para veteran yang masih hidup untuk menceritakan kisah mereka tanpa terikat versi resmi pemerintah, yang diiringi perkembangan baru historiografi militer di Jerman pasca reunifikasi, sebuah penulisan baru mengenai pertemuan di Kursk mulai bermunculan, termasuk buku ini. Ini adalah kisah pertemuan di Kursk kali pertama di mana ofensif strategis Jerman berhasil dihentikan sebelum mereka dapat menerobos jauh ke dalam pertahanan musuh dan memporak-pandakannya. Sebuah pertempuran tank raksasa yang bukan hanya membuat tentara merah berhasil melancarkan serangan musim panas strategis pertama mereka dalam perang, tetapi juga kemenangan yang memampukan Stalin merebut inisiatif strategis dari tangan Hitler hingga akhir peperangan. Pada bab pertama, judulnya adalah Perjudian Hitler. Mein Führer, tanya Kolonel Jenderal Hans Guderian, Komandan Panzer Tresor Jerman, mengapa Anda benar-benar ingin melakukan penyerangan di timur tahun ini? Kau memang benar, jawab Hitler. Kapanpun aku memikirkan serangan ini, perutku menjadi mual. Pembicaraan tersebut berlangsung pada musim semi tahun 1943. Suatu pertanda aneh telah melingkupi front yang membentang sepanjang 2.800 km dari Leningrad di utara hingga Novorossiysk di Laut Hitam di selatan. Tidak biasanya Hitler merasa ragu, kelihatan gentar menghadapi ancaman yang tidak terelakkan. Saat tentara-tentara yang perkasa yang kini saling berhadapan di seberang samudera lumpur yang diakibatkan oleh musim semi dan salju yang mencair akan bertarung kembali. Namun, betapapun suramnya prospek untuk mengerahkan pasukannya menghadapi mesin giling Soviet dan tidak peduli seberapa banyak ia membuang-buang waktu dalam mengeluarkan perintah untuk memulai operasi, keputusan dasar Hitler telah dibuat. Paling tidak ia harus memberikan bangsa Jerman pertunjukan mengenai diperoleh kembalinya inisiatif strategis di Rusia. Jadi pertempuran Kursk ini, kalau sobat-sobat Wati mau membayangkan ya, seperti peristiwa ketika Rusia sekarang menyerbu ke Ukraina. Seperti itulah. Jadi ketika salju mencair, itu tanah itu berubah menjadi seperti tanah liat ya, seperti tanah yang becek sekali, sehingga baik kendaraan tempur maupun prajurit itu merasa sulit sekali untuk berjalan. Kenapa sulit sekali berjalan? Karena tanah-tanah itu berubah menjadi lumpur yang ketika berjalan pun susah, apalagi tank-tank pun juga sama, susah untuk berjalan. Jadi memang istilahnya itu musim salju yang mencair itu menjadi keuntungan bagi pihak yang diserang. Menjadi keuntungan bagi pihak yang diserang karena pihak penyerang atau yang ofensif itu akan kesulitan sekali untuk melakukan mobilisasi. Musim dingin yang mendebarkan. Latar belakang keputusan Hitler untuk melancarkan serangan musim panas ketiga Jerman di Rusia yang diarahkan ke Kursk tidak terlepas dari kegagalan serangan musim panas kedua Jerman pada tahun 1942. Alih-alih berhasil merebut ladang-ladang minyak Soviet di Kaukasus yang dibutuhkan bagi mesin perang dan industri Reich ketiga, Hitler menemukan dirinya menghadapi masalah besar ketika Satuan Darat ke-6 Jerman terkepung di Stalingrad saat Tentara Merah melancarkan serangan balasan besar-besaran pada bulan November 1942. Jadi
tentara Rusia, tentara Jerman itu dia terkepung di Stalingrad pada bulan-bulan November 1942. Tentara ke-6-nya itu terkepung. Tentara ke-6 itu dipimpin oleh Fieldmaster Paulus yang nanti karena terkepung dan nggak bisa kemana-mana, akhirnya Marskal Medan Paulus akhirnya menyerahkan diri kepada tentara Uni Soviet. Pada musim dingin 1942 sampai 43, saat pertempuran di Stalingrad semakin mendekati akhirnya, Tentara Merah melancarkan serangan umum di selatan Rusia, mendesak mundur pasukan Jerman yang kehabisan tenaga. Dan pada bulan Januari 1943, pasukan Soviet berhasil membuka suatu celah selebar 160 sampai 300 km di antara posisi Satuan Darat Grup B dan Satuan Darat Grup Don Jerman. Jadi pasukan Jerman yang diarahkan untuk menyerang Uni Soviet pada saat itu dibagi menjadi 3 grup. Grup A, Grup B, dan Grup C. Grup A itu arahnya diarahkan ke arah Leningrad pada saat itu. Leningrad itu sekarang namanya itu Saint Petersburg. Kemudian Grup B itu arahnya ke Moskow dan Grup C itu ke Ukraina. Jadi ada Grup A, B, dan C itu menyerang secara bersamaan pada operasi Barbarossa ketika ingin berusaha untuk menguasai Uni Soviet. Yang akan memotong seluruh pasukan Jerman yang berada di selatan Sungai Don, termasuk Satuan Darat Grup A yang beroperasi di Kaukasus, Satuan Darat Grup Tengah yang mengalami tekanan. Kemudian pada tanggal 8 Februari 1943, Kursk jatuh ke tangan Soviet. Pada tanggal 14 Februari, giliran Rostov yang terlepas dari genggaman Jerman. 3 kelompok Satuan Darat Soviet, yaitu Front Bryansk, Barat, dan Tengah, bersiap melancarkan suatu ofensif yang dimaksudkan untuk mengepung Satuan Darat Grup Tengah di kawasan antara Bryansk dan Smolensk. Pada bulan Februari 1943, Wehrmacht terancam mengalami keruntuhan di Eropa Timur. Jadi ketika Februari 1943, Angkatan Darat Jerman terancam akan kolaps di wilayah Eropa Timur. Hitler meyakini bahwa hanya keinginan bajanya yang dapat menyelamatkan keadaan dan memerintahkan agar pasukan Jerman tetap bertahan di tempat hingga peluru dan prajurit terakhir. Jadi Hitler itu sangat bersikeras bahwa pasukannya yang istilahnya terpukul mundur di wilayah Uni Soviet atau sekarang itu Rusia itu tidak boleh mundur. Jadi harus bertahan habis-habisan sampai peluru terakhir. Perintahnya tersebut ditentang oleh Panglima Satuan Darat Grup Don. Jadi adalah ketika situasi pertempuran sudah memasuki tahun 1943, itu tentara Jerman ada lagi grup tentaranya yang dinamakan Grup Don yang dipimpin oleh Marskal Erich von Manstein. Jadi yang menuntut agar ia diberikan kebebasan beroperasi tidak terbatas untuk menggunakan pasukannya dengan strategi yang lebih cair. Jadi Hitler itu memiliki sifat paranoid ya. Artinya dia tidak percaya dengan panglima-panglima pasukannya, terutama angkatan daratnya. Maka dari itu dia sering memberikan perintah-perintah langsung, bahkan sampai ke tingkat operasi teknis ya. Nah itu kadang ditentang oleh panglima-panglimanya yang ada di lapangan, karena membuat gerakan mereka atau rencana operasi mereka itu tidak bisa leluasa, karena Hitler selalu memberikan instruksi langsung kepada para pasukan di lapangan.
kebijakan Hitler untuk bertahan habis-habisan mungkin berhasil menghindari bencana kekalahan umum pada musim dingin 1941 dan sampai 1942 di depan gerbang Moskow. Tetapi setelah itu kebijakan tersebut hanya membuat pasukannya terkepung dan dihancurkan di posisi yang mereka pertahankan. Jadi Soviet itu selalu pada masa itu selalu menggunakan strategi, kalau di Indonesia dikatakan strategi capit udang. Jadi dia dalam front itu selalu membuat seperti bulan sabit itu, mencapit dari sebelah kiri dan kanan, terus melakukan pengepungan. Nah, setelah melakukan pengepungan, kemudian kan jalur logistik itu biasanya akan tertutup kalau strategi bulan sabitnya ini bisa menutupin semua pasukan yang akan dicapitnya, gitu ya. Kemudian hal tersebut terlihat jelas ketika Satuan Darat ke-6 Jerman yang menjalankan perintah bertahan sampai akhir terkucil di kantong Stalingrad dan dipaksa menyerah pada tanggal 2 Februari 1943. Jadi pasukan Jerman, tentara ke-6 itu terkepung di Stalingrad dan akhirnya menyerah pada tanggal 2 Februari 1943. Akibat kekalahan yang menentukan itu, seluruh posisi Jerman di selatan Rusia terancam runtuh ketika tentara merah bergerak menuju Dnieper. Untuk menghadapi ancaman tersebut, pada tanggal 12 Februari 1943, sisa-sisa pasukan Jerman disusun kembali. Di selatan, Satuan Darat Grup Don dinamakan kembali menjadi Satuan Darat Grup Selatan. Jadi Grup Don yang dipimpin oleh Marsekal Erich von Manstein itu awal mula dinamakan Satuan Darat Grup Don, kemudian diganti namanya menjadi Satuan Darat Grup Selatan. Sementara itu Satuan Darat Grup B dibubarkan, di mana pasukan dan wilayah tanggung jawabnya dibagi antara Satuan Darat Grup Selatan dan Satuan Darat Grup Tengah. Jadi Satuan Grup B dibubarkan, pasukannya dibagi antara Grup Tengah dan Grup Selatan, ya. Manstein diberi tanggung jawab untuk mempertahankan garis pertahanan Jerman agar tidak mengalami kebobolan. Untuk itu pasukannya diperkuat oleh Hauptpanzer SS pimpinan SS Obergruppenführer Paul Hauser yang baru tiba dari Perancis serta unit-unit lapis baja yang ditarik dari Satuan Panzer ke-1. Hitler memerintahkan Hauser agar Kharkov dipertahankan. Agar efektif, garis pertahanan harus dipendek. Sekalipun Jenderal SS itu tahu benar bahwa kejatuhan Kharkov tidak terelakkan, jadi Hauser memerintahkan penghancuran seluruh instalasi militer agar tidak jatuh ke tangan musuh apabila kota tersebut akhirnya direbut tentara merah. Serangan musuh terhadap pertahanan di timur dan selatan kota itu sendiri semakin meningkat dan keruntuhannya tidak terelakkan. Bagi Hauser, seorang realis, mempertahankan sebuah kota yang tidak bisa dipertahankan adalah suatu tindakan sia-sia, dan kehancuran kaosnya demi menjalankan perintah gila Hitler benar-benar tidak terpikirkan. Jadi di Kharkov itu sebuah kota kecil yang strategis, itu Hauser yaitu komandannya itu harus mempertahankan mati-matian, tapi kan ini tindakannya itu akan sia-sia karena kekuatan tank-tank yang dari Uni Soviet itu sedemikian kuatnya sehingga bisa untuk menembus garis pertahanan. Kharkov itu sekarang, kalau kita pernah dengar perang Rusia Ukraina sekarang, itu kota di Ukraina namanya Kharkiv kalau sekarang, ya. Pada tanggal 14 Februari, pasukan Soviet menyusup ke dalam Kharkov sehingga Hauptpanzer SS berada dalam bahaya terkepung. Sekalipun bertentangan dengan perintah tegas Hitler, Hauser memerintahkan penarikan mundur dari Kharkov sehingga korpsnya selamat. Jadi Hauser ini
melanggar perintahnya Hitler untuk bertahan mati-matian sampai peluru terakhir. Dia tidak mau mengorbankan anak buahnya, jadi dia dan korpsnya pergi meninggalkan Kharkov. Tapi korpsnya selamat, tapi Hitlernya marah karena menentang perintahnya. Hitler sangat murka dan secara pribadi terbang ke markas besar Satuan Darat Grup Selatan di Zaporozhye untuk meminta penjelasan. Namun Hauser tetap dibiarkan memimpin. Hitler memerintahkan agar Kharkov direbut kembali. Akan tetapi von Manstein memiliki rencana lain bagi Korps Panzer SS dan bermaksud menggunakannya sebagai bagian dari suatu serangan melingkar besar-besaran yang akan bertemu dan menghancurkan tentara merah yang bergerak menuju di Dnieper. Kos pasukan Hauser membentuk titik utara penjepit bersama-sama dengan Satuan Panzer ke-8 pimpinan Jenderal Hermann Hoth di selatan. Apabila penjepit ini tertutup, Satuan Darat ke-6 Soviet akan terkepung dan dihancurkan, sementara pasukan Jerman akan merebut kembali Kharkov dan Kursk. Sekalipun menggerutu, Hitler bersedia menerima rencana itu. Jadi sama seperti Uni Soviet, sekarang tentara Jerman demi untuk merebut Kharkov dan Kursk, dia menggunakan strategi bulan sabit yang sama. Pada tanggal 19 Februari, serangan balasan Manstein dimulai dan dalam waktu seminggu pasukan Jerman menghancurkan Satuan Darat ke-6 Uni Soviet, termasuk merampas atau menghancurkan 615 buah tank, 400 pucuk howitzer, dan 600 pucuk meriam anti-tank. Setelah menghancurkan Satuan Darat ke-6 Uni Soviet, Korps Panzer SS melancarkan serangan untuk merebut kembali Kharkov, yang berhasil dicapainya setelah 5 hari pertempuran yang ganas di jalan-jalan dan dari rumah-rumah, dan memakan korban 11.500 orang prajurit SS. Pada tanggal 18 Maret, Belgorod direbut oleh pasukan Jerman. Ofensif Jerman ini berhasil mengambil alih inisiatif serangan dari Soviet. Suatu serangan Soviet yang dilancarkan pada tanggal 25 Februari oleh Front Tengah terhadap Satuan Darat Grup Tengah terpaksa dibubarkan pada tanggal 7 Maret agar unit-unit penyerang dapat dialihkan ke selatan untuk menghadang ancaman gerakan pasukan Jerman pimpinan Manstein. Akhirnya kelelahan yang dialami Wehrmacht maupun tentara merah ditambah menurunnya mobilitas akibatnya dimulainya Rasputitsa. Rasputitsa itu yaitu masa tanpa jalan saat musim semi mengubah tumpukan salju menjadi lumpur. Jadi yang saya ceritakan tadi, wilayah di perbatasan Uni Soviet dan Ukraina ketika musim saljunya sudah berakhir dan mencair, itu menciptakan tanah-tanah yang berlumpur di antara kedua negara, menyebabkan kedua belah pihak menghentikan operasi-operasi militer mereka. Serangan balasan Manstein sendiri meninggalkan sebuah tonjolan yang menusuk ke dalam wilayah kekuasaan Jerman berpusat di sekitar kota Kursk. Jadi lumpur ini mengganggu atau menyusahkan baik penyerang maupun yang diserang, karena lumpurnya itu sedemikian pekatnya sehingga untuk jalan kaki bagi pasukan infanteri aja itu susah ya. Hitler mendambakan kemenangan. Jadi kemenangan Jerman dalam pertemuan di Kharkov pada bulan Maret 1943 benar-benar menghentikan serangan besar-besaran musim dingin Soviet dan membuat musuh kehilangan kebebasan untuk beraksi. Pengaruh kemenangan ini dirasakan di seluruh front timur, sekalipun hal itu terutama terlihat di sektor Satuan Darat Grup Selatan dan di bagian selatan dari sektor Satuan Darat Grup Tengah. Suatu garis pertahanan yang berkesinambungan sekalipun tidak benar-benar terkonsolidasi, sekali lagi telah didirikan oleh kedua kelompok Satuan Darat. Kelelahan di pihak musuh dan dimulainya musim semi yang membuat jalan berubah menjadi kubangan lumpur memberikan waktu yang diperlukan bagi Jerman untuk memperkuat diri kembali. Jadi regrouping ya.
Dengan demikian, potensi untuk melakukan operasi militer di Eropa Timur pada tahun 1943 telah kembali memiliki suatu dasar militer yang masuk akal. Sekalipun Jerman telah menderita kekalahan di Stalingrad dan kehilangan sejumlah daerah setelah bencana itu. Di sisi lain, situasi strategis dan politik Reich ketiga benar-benar tidak menguntungkan pada saat itu, karena terjadi suatu pembalikan keadaan yang secara umum memburuk untuk pertama kalinya sejak dimulainya peperangan. Kekalahan pihak poros di Stalingrad dan Afrika Utara, serta cepatnya peningkatan kekuatan militer Uni Soviet dan Inggris Amerika Serikat merupakan indikasi pertama bahwa kecuali musuh-musuh Jerman terpecah belah sendiri, kelompok poros tidak dapat memenangkan Perang Dunia Kedua. Jadi kekuatan Inggris dan Amerika serta sekutunya Uni Soviet pada saat itu, termasuk sekutu dari Amerika dan Inggris, itu semakin meningkat, sehingga kekuatannya tuh, karena kan Jerman pada saat itu kan dicepit dua ya, dari timur pasukan dari Uni Soviet, sedangkan dari barat itu yang menyerbu tuh Amerika dan Inggris, gabungan Amerika dan Inggris. Kemudian ekspansi Jepang telah dihentikan di Midway. Jadi Jepang pada tahun 1941 bulan Desember dia menyerbu Pearl Harbor. Kemudian dia ingin merebut Midway, tapi pada saat itu kekuatan Amerika sudah mempersiapkan dan memperhitungkan itu, karena ada informasi yang bocor, sehingga kekuatan Jepang angkatan lautnya itu tertahan di Midway. Jadi ekspansi Jepang telah dihentikan di Midway, dan setelah itu mereka menderita kekalahan beruntun di Pasifik. Jadi saya jelaskan, pada Perang Dunia Kedua itu ada dua poros ya. Satu poros as atau poros tengah. Di sini poros tengah itu gabungan pasukan antara Jerman, Jepang, dan Italia. Sedangkan musuhnya itu blok sekutu. Blok sekutu itu banyak negara yang tergabung di dalamnya, antara lain Inggris, Amerika, Prancis, Uni Soviet, Kanada, itu bergabung di grup sekutu. Masing-masing saling mendukung antara grup satu dan grup lainnya. Kejatuhan Tunisia menimbulkan pengaruh yang buruk bagi rezim Mussolini. Jadi Italia itu pasukannya kalah di Tunisia ya, yang membuat Italia menginginkan diakhirinya peperangan dengan Uni Soviet berapapun harga yang harus dibayar. Rumania yang kehilangan 2 satuan darat selama pertempuran musim dingin 1943 sampai 1943 mengalami keguncangan politik yang membuat rezim Antonescu ingin berdamai dengan kekuatan barat, sekalipun tetap berperang melawan Uni Soviet. Sementara itu Finlandia berusaha mencari cara untuk meninggalkan peperangan. Namanya perang dunia, jadi di mana-mana terjadi pertempuran ya, sama juga perang dunia ya. Hasil pertempuran di Stalingrad juga menimbulkan pengaruh besar terhadap penduduk di wilayah Soviet yang diduduki Jerman. Ketidakmampuan Wehrmacht untuk meraih kemenangan kilat yang diharapkan maupun kebijakan sewenang-wenang pasukan pendudukan Jerman telah banyak mengurangi antusiasme banyak warga Soviet, terutama di negara-negara Baltik, bekas wilayah Polandia maupun Rumania dan Ukraina. Pada mulanya menyambut baik para penyerbu, di mana dukungan atau paling tidak penerimaan terhadap keadaan mereka meluas sepanjang Jerman kelihatan akan menang. Namun bencana di Stalingrad menyadarkan penduduk di wilayah kedudukan, entah pro atau anti Soviet, mengenai kemungkinan bahwa akhirnya rezim Soviet akan kembali berkuasa.
di mana orang yang menentang para penyerbu akan diberikan hadiah. Siapapun yang tidak melawan akan dihukum berat. Sementara orang-orang yang secara aktif membantu pihak pendudukan akan digantung atau ditembak. Jadi awal mula tentara Jerman itu disambut dengan senang ya oleh negara-negara yang diduduki, Ukraina, kemudian sekitaran Rumania. Tapi orang Jerman juga waktu melakukan pendudukan juga bertindak keras ya. Nah itu kan tidak disenangi juga. Hasilnya selama paruh pertama tahun 1943, jumlah orang yang bergabung dengan kaum partisan itu milisi ya, milisi yang memberontak ya, yang beroperasi ya, kaum partisan yang beroperasi di garis belakang Jerman meningkat drastis. Jadi semacam perang gerilya. Jadi pasukan partisan milisi itu menyerang dari belakang pertahanan. Menurut sebuah laporan, jumlahnya meningkat 2 kali lipat, sehingga pada bulan Maret 1943 terdapat sekitar 100.000 orang partisan yang dibagi ke dalam 1047 detasmen. Sementara pada saat dimulainya pertemuan di Kursk, jumlahnya naik menjadi 142.000 ketika pertemuan Kursk. Dengan begitu banyaknya anggota yang ada dan semakin dikontrol dan disuplai oleh tentara merah reguler, operasi-operasi partisan berskala besar terhadap berbagai sasaran di garis belakang Jerman pun untuk pertama kalinya dimungkinkan untuk dilancarkan. Jadi dia partisan itu menyerang di garis belakang Jerman dengan pasokan logistik dari tentara merah reguler. Tentara merah ini tentaranya Uni Soviet ya, yang berusaha untuk memukul mundur pasukan Jerman. Aktivitas kaum partisan yang berskala kecil dan sporadis pada tahun 1941 telah meningkat menjadi serangan gerilya yang terlalu besar dan sering untuk dapat dihadapi hanya oleh Einsatzkommando atau batalion-batalion kepolisian yang dibantu dengan polisi lokal. Ketika unit-unit angkatan darat juga dilibatkan, hal ini mengakibatkan pengalihan sejumlah besar prajurit Jerman dan sekunder dari garis depan. Jadi partisan ini benar-benar mengganggu, sehingga dikerahkan juga pasukan angkatan darat di garis depan untuk melakukan pembersihan lah istilahnya. Nah hal ini itu menyebabkan pasukan garis depan yang sebenarnya juga menghadapi Rusia aja, menghadapi Uni Soviet aja udah susah, terpaksa harus dikurangi karena ada gangguan-gangguan di bagian belakang pasukan. Sebagai contoh, dalam sebuah operasi anti partisan yang diberi sandi Sigurner Baron ketika persiapan untuk operasi Citadel sedang giat-giatnya dilakukan, seluruh divisi Panzer ke-18 dan unit-unit lainnya termasuk pasukan Hungaria dan sukarelawan Soviet harus menghabiskan waktu selama 2 minggu untuk membersihkan kawasan berhutan di selatan Briansk dari kaum partisan yang diperkirakan berkekuatan antara 3.000 sampai 3.500 orang. Divisi Panzer ke-18 saja mengklaim telah menghancurkan 207 kamp dan 2.930 posisi tempur, menewaskan atau menangkap 700 orang partisan, membunuh 1.584 orang lainnya dan tidak diidentifikasikan, serta menangkap 1.568 tawanan dan menerima 869 disertir tentara darat. Kemudian membakar habis seluruh desa di kawasan ribut, sehingga kelihatan membuat kaum partisan tidak menggunakan lagi sebagai pangkalan atau sumber perbekalan mereka. Namun hanya 3 minggu setelah berakhirnya Sigurner Baron, kaum partisan dapat melancarkan serangan-serangan yang mematikan dan terkoordinasi terhadap jaringan perkereta-apian di kawasan itu. Jadi setelah operasi itu dilaksanakan, pembersihan partisan,
entah desa dibakar atau partisannya dihukum mati. Tapi setelah operasi itu kelar 3 minggu itu partisan sudah melakukan serangan lagi ke jaringan kereta api dan sebagainya. Selain itu timbul masalah yang semakin meningkat di Jerman sendiri. Sejak awal perang, rezim Nazi telah berusaha membuat ras tuan senang dengan berusaha menjaga kestabilan tingkat konsumsi rakyat Jerman sembari memenuhi kebutuhan militer. Namun Stalingrad jelas menunjukkan bahwa Jerman tidak dapat lagi menjaga keseimbangan perekonomian sipil dan militernya. Jadi ketika Jerman itu di atas angin, rakyatnya itu baik sipil maupun militer itu logistiknya dicukupin. Tapi ketika kekalahan di Stalingrad itu sudah mulai banyak logistik yang berkurang. Pada tanggal 18 Februari, hanya sekitar 2 minggu setelah Marsikal Paulus dan sisa-sisa pasukannya yang menyedihkan dikirim ke kam-kam kawanan, Menteri Propaganda Joseph Goebbels, jadi Menteri Propaganda Jerman itu namanya Joseph Goebbels, itu memaklumatkan keadaan perang total. Jadi ketika Marsikal Paulus yang saya bilang tadi memimpin tentara ke-6 yang ada di Stalingrad itu menyerah, kemudian Menteri Propaganda menyatakan perang total. Kemudian jumlah pekerjaan yang memberikan penghasilan dinas militer akan dikurangi. Semua pria sipil yang berusia 16 hingga 65 tahun dan kaum wanita yang berumur 17 sampai 50 tahun harus mendaftarkan diri untuk bekerja di pabrik-pabrik senjata. Jadi mobilisasi ya. Semua sipil, masyarakat sipil itu dimobilisasi untuk keperluan militer. Hitler sendiri mengeluarkan sebuah dekret menggetarkan yang mengizinkan setiap serdadu di medan tempur dari pangkat jenderal hingga prajurit biasa untuk menghukum pembangkangan dan sikap patah semangat dengan menembak pasukan di tempat. Jadi pasukannya yang ingin mundur atau disersi atau misalkan pasukan Jerman yang tidak berani perang itu dihukum mati ya. Pada tahun 1943, sekalipun pencanangan perang total telah oleh Jerman masih jauh dari yang diinginkan, kebijakan ini meraih sejumlah hasil yang nyata. Jadi perang total itu menghasilkan hasil yang nyata, yaitu dengan dengan banyaknya pekerja budak-budak yang didatangkan dari daerah-daerah pendudukan. Terus kemudian Menteri Persenjataan Hitler Albert Speer berhasil meraih hasil yang mengagumkan di bidang produksi perang. Jadi dengan perang total itu semua kekuatan negara digunakan untuk pembuatan mesin-mesin perang, digunakan untuk perang, intinya itu. Jadi kalau pada tahun 1942 Jerman hanya memproduksi 5.700 tank menengah dan barat dan 5.700 tank menengah dan berat. Pada tahun 1943 angkanya meningkat menjadi 11.900. Jadi kurang lebih kenaikan 100% dalam 1 tahun ya. 1942 itu produksi tanknya itu 5.700, sedangkan pada tahun 1943 itu meningkat menjadi 11.900. Kemudian produksi pesawat terbang pada periode yang sama meningkat dari 14.700 menjadi 25.200. Jadi untuk untuk kekuatan pesawat tempur juga meningkat yang signifikan dari 14.700 menjadi 25.200. Angka produksi meriam dan mortir Jerman juga meningkat 2 kali lipat pada periode yang sama. Sementara produksi amunisi meningkat 3 kali lipat pada tahun 1943 dibandingkan 1940.
Sebagian dengan cara membatalkan pengecualian yang sebelumnya diberikan pada anak-anak laki-laki bungsu maupun satu-satunya anak laki-laki yang tersisa dari sebuah keluarga. Jadi pada aturan yang lama itu anak bungsu dan anak satu-satunya